وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azna wa iyyakum, kita melanjutkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk kepada pasal tentang iblis yang menyerupai manusia di medan perang, kemudian ia melarikan diri dari medan perang. Fadhal ya Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis lari dari medan perang. Tatkala iblis yang menyamar dalam wujud Suraqah bin Malik bin Jushum al-Mudriki sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana dari sejak itu ia tidak pernah berpisah dengan kaum Quraisy menyaksikan apa yang telah diperbuat malaikat terhadap kaum musyrikin. Maka pergilah dia dan lari terpirit-pirit. Ketika itu Al-Harith bin Hashim yang melihatnya karena menyangka dia adalah Suraqah menariknya, namun dia malah menendang dada Al-Harith dan mendorongnya sehingga terjatuh. Lalu pergi melarikan diri. Orang-orang musyrikin yang sempat memergokinya berkata kepadanya, "Mau kemana kau wahai Suraqah? Bukankah engkau yang pernah mengatakan sesungguhnya engkau akan menjadi pelindung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Dia berkira, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan dia aman dari siksaannya." Lantas dia benar-benar melarikan diri dan menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Ikhwati a'azna wa iyyakum, kita mengetahui bahwa dakwah ini yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Dan Allah jadikan pada tiap nabi dan juga orang beriman itu musuh yang menghalangi dakwah. Syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu ada musuh. Syaitanul jinni wal ins. Syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Lalu Allah akan uji dengan berhadapan antara tentara Allah dengan tentara syaitan. Salah satunya seperti yang terjadi di medan Badar. Kondisi yang genting, kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit, tapi ini menandakan tentang benarnya keimanan mereka, kokohnya mereka dalam masalah akidah, keyakinan mereka akan benarnya janji Allah. Itu tidak membuat kaki mereka bergeser ke belakang sedikit pun. Apa di antara buah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sikap mereka? Allah turunkan malaikat. Seperti pertemuan sebelumnya, Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Sebagiannya Allah tampakkan atas sebagian yang lainnya. Yani maksudnya malaikat itu ditampakkan terhadap musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Salah satu musuh Allah adalah Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'sum, yang saat itu rupa Suraqah bin Malik bin Ju'sum ini ditiru oleh makhluk yang disebut dengan
iblis. Ini ada faedah. Faedahnya di antara kemampuan bangsa jin itu bisa merubah bentuk. Dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tipu daya mereka. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran, inna kaida syaitan kana dhaif. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan apapun bentuknya itu lemah. Lemah di hadapan Allah, lemah di hadapan tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengingatkan kepada kaum muslimin, wasabiru warabitu wattaqullah. Sabarkanlah dirimu, kokohkanlah langkah kakimu, hiasi dengan ketakwaanmu kepada Allah. Maka tipu daya setan itu bukan apa-apa. Sehingga ketika Suraqah bin iblis yang menyerupai rupa Suraqah bin Malik ibnu Ju'sum al-Mudliji melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berupa malaikat, ia berusaha lari. Dan ini memang janji Allah. Musuh-musuh Allah itu lebih takut kepada kaum muslimin dibandingkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan sejarah ini akan terus berulang. Ketakutan mereka dengan tentara-tentara Allah mengalahkan ketakutan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sampai pun iblis pun melarikan diri. Ada salah seorang musyrik yang bernama Al-Haris ibnu Hisham. Dia melihat iblis dalam rupa Suraqah ini. Kemudian dia tarik ketika Suraqah ini mau lari dari medan perang. Ditarik pakaiannya itu sambil dia berkata, ila aina anta ya Suraqah? Mau kemana kamu Suraqah? Ini perang, kenapa kamu lari? Fawakaza fi sadrihi. Tapi kemudian iblis menendang si Al-Haris sampai terjungkal. Kemudian dia keluar dari wilayah medan yang paling menakutkan bagi dia. Orang-orang musyrik melihat Suraqah ini, dia mengatakan, ila aina ya Suraqah, ila aina ya Suraqah, kamu mau kemana? Alam takun kulta, bukankah kamu pernah berjanji dengan mengatakan innaka jarun lana, kamu bakal berjanji melindungi kami? Maksudnya enggak akan lari. La tufarriquna, kamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kenapa kamu sekarang mau lari? Dia berkata, inni ara ma la tarawun. Aku ini melihat apa-apa yang kamu tidak bisa melihatnya. Maksudnya dia melihat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Sebesar apapun mulut orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah, Allah akan balikkan dengan mulutnya juga, dia akan terbenam. Dia berusaha mengompori orang Quraisy. Dan ketika itu iblis berbentuk Suraqah bin Malik ibnu Ju'sum. Ketika sebagian orang-orang Quraisy meminta untuk pulang saja, balik saja ke Mekah, nggak akan menang kita melawan orang jujur yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi. Tapi Suraqah justru mengatakan, arun alaikum ya ma'syara Quraisy, malu-malu kalian, aib masa Quraisy meninggalkan medan perang. Bagaimana anak cucu kita akan menanggung rasa malu? Biasanya orang-orang itu kalau menyemangati orang dengan cara seperti ini. Maka kemudian orang Quraisy pun berangkat. Lebih-lebih Suraqah ketika itu, yakni iblis yang berbuat Suraqah mengatakan, wa ana jarun lakum, aku akan menolong kalian, aku akan membentengi kalian, aku enggak akan lari. Tapi lihat, setiap yang seperti itu, setiap siapapun yang menjadi corong penghalang kebenaran, nanti dia yang pertama kali Allah akan bongkar aibnya. Jika Allah tidak beri apa? Hidayah. Jika Allah tidak beri hidayah, nanti dia orang yang pertama kali akan Allah bongkar aibnya dan ditunjukkan tentang kepengecutannya dan ditunjukkan tentang kebodohan-kebodohannya. Kayak Suraqah ini. Orang Quraisy mengatakan, alam takun kulta innaka jarun lana. Bukankah kamu mengatakan kamu akan membela kami, kamu akan melindungi kami? Kenapa kamu sekarang meninggalkan kami? Inni ara ma la tarawun. Karena mereka ini sebenarnya tahu, orang-orang itu kalau menjadi corong kerusakan, dia tahu mereka itu rusak. Orang itu kalau jadi corong kejelekan, dia tahu mereka itu jelek. Dan dia paling tahu bagaimana cara dia melarikan diri setelah mereka terdesak. Makanya dia lari. Dan dia mengatakan, inni akhafallah.
Dan setiap orang yang sudah puncak pada kesesatannya dan mulai kelihatan kesesatannya dan dia terdesak, dia tetap akan berkata, saya takut dengan Allah. Yani dia takut dengan hukum Allah. Wallahu syadidul iqab. Allah itu hukumannya sangat amat keras. Sekarang aku melihat hal itu. Summa farhata alqa nafsahu fil bahr. Dia lari sampai terlihat lagi, tidak terlihat lagi oleh orang-orang Quraisy. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, ia pun lari memasukkan dirinya ke dalam apa? Lautan. Sebagian riwayat menyebutkan karena memang iblis itu meletakkan kerajaannya di tengah apa? Di tengah lautan. Nasallahu ta'ala as-salamu wal afiyah. Faedah yang bisa kita ambil, jangan melihat orang dari apa? Zahirnya. Kadang zahir seseorang itu tampak pemberani, tapi pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang pengecut. Kedua, biasanya semakin besar omongannya, hakikatnya orang itu paling apa? Penakut dan paling pengecut. Orang semakin berkoar-koar menentang Islam, nanti Anda akan jumpai orang itulah orang yang paling penakut dan pengecut. Ketiga, Allah akan bongkar. Seburuk apapun seseorang menyembunyikan hakikat dirinya, Allah akan bongkar. Orang itu berbuat kejelekan, orang itu memusuhi Islam, orang itu berusaha memadamkan cahaya Islam, Allah akan bongkar. Dan sejarah ini telah menunjukkan iblis dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, bersembunyi di balik apapun. Nasallahu taala as-salamu wal afiyah. Baik, Iqra, lanjutkan ya. Kegagalan yang telah tanda-tanda kegagalan dan keguncangan sudah melanda barisan kaum musyrikin. Nah, ini diawali dengan ini, ikhwan. Dengan larinya tokoh yang dia anggap pemberani bernama Suraqah bin Malik ibnu Ju'sum. Karena memang tokoh ini termasuk tokoh yang dianggap pandai dalam mengatur strategi perang, Suraqah itu. Tapi ketika itu yang menyerupai dirinya siapa? Iblis. Nah, ketika mulai kelihatan si Suraqah ini lari, sebagian hati orang-orang Quraisy ini sudah mulai kacau. Hatinya guncang, barisan kaum musyrikin sudah terpecah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pasukan Quraisy itu berpecah sampai 20 kelompok. Jadi terpencar-pencar, diporak-porandakan dengan softnya kaum muslimin. Dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Dalam satu riwayat ada sebagian orang musyrik itu disaksikan oleh orang musyrik yang lainnya tertebas sebagian lehernya tanpa mengetahui siapa yang menebas. Seperti terdapat dalam riwayat Imam Ad-Darimi. Sebagian orang-orang musyrik itu menyaksikan orang-orang musyrik itu ada yang tertebas sebagian lehernya tanpa mengetahui siapa yang menebas. Ini maksudnya siapa? Malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Ini bukan sihir ya kawan. Ini bukan seperti yang dituduhkan bahwa ini sihirnya Muhammad, tidak. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, saya zumul jam'u wa yuwallunal dubur. Betul-betul akan hancur runtuh, luluh lantak pasukan orang-orang musyrikin dan mereka akan lari tunggang langgang. Dan itu terbukti. Mereka lari dan barisannya mulai kocar-kacir, kemudian bagian paling depan dikuasai oleh kaum muslimin, yang paling belakang lari paling duluan. Lalu meninggalkan apa? Medan perang. Sehingga mereka tidak memperdulikan onta merah mereka, senjata mereka, baju besi yang memberatkan diri mereka ditinggalkan. Sampai istri-istri mereka yang tadinya menyemangati di belakang mereka, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Dan itu mulai Allah tampakkan. Allah masukkan dalam hati orang-orang musyrik apa? Rasa takutnya. Ini dengan sebab apa ya Fadillah? Dengan sebab kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat takwa yang benar. Nasihat buat kita. Sebesar apapun musuh Allah, mereka itu dikalahkan bukan karena kita punya senjata. Bukan karena kita memiliki perlengkapan perang yang canggih, demi Allah bukan. Tapi karena kita memiliki sifat apa? Takwa. Karena kita memiliki akidah yang benar. Karena kita punya keyakinan bahwa janji Allah itu hak. Wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah. Janjinya Allah itu sebuah kebenaran, dia tidak pernah menyelisih janjinya. Nah, pada saat itu baru kemudian Allah masukkan dalam hati orang-orang musyrikin itu rasa takut. Karena kita yakin pemilik hati itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya akhi.
Mereka semakin melemah akibat tekanan yang demikian hebat dari kaum muslimin, dan peperangan hampir mencapai babak akhir. Oleh karena itu, sekelompok kaum musyrikin mulai ancam-ancam untuk kabur dan menarik mundur. Akhirnya kaum muslimin berhasil menunggangi punggung mereka alias mengalahkan mereka, baik menawan ataupun membunuh hingga sempurnalah kekalahan mereka. Raqibal muslimuna duhurahum siruna wa yaktuluna hatta tamut alaihimul hazimah. Benar-benar kaum muslimin memporak-porandakan mereka sampai sebagian kaum muslimin menaiki punggung dan menyembelih mereka. Sampai sebagian kaum muslimin benar-benar memperlihatkan kepada orang-orang musyrik itu bagaimana mereka dihinakan. Jadi ada di antara mereka yang dinaiki punggungnya, diinjak kemudian dibunuh oleh kaum muslimin. Ini apa di antara hikmahnya? Untuk memasukkan rasa takut ke dalam hatinya orang-orang musyrik. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Demikian pula kekalutan yang menimpa pembesar-pembesar Quraisy. Saking kalutnya mereka enggak mampu menggerakkan pedang mereka. Cuman berdiri melihat kaum muslimin benar-benar Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Contohnya siapa? Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Namanya Abu Jahal siapa teman-teman? Amr ibnu Hisham. Nah, Abu Jahal yang di awal peperangan dia sangat amat bersemangat, ngompor-ngompori orang untuk berperang, dan dia memang orang yang paling depan ketika berperang itu. Melihat kaum muslimin mampu menguasai medan perang, itu Abu Jahal enggak mampu menggerakkan tangannya dan tidak mampu pula melangkahkan kakinya. Udah enggak bisa apa-apa. Jadi berteriak pun tidak mampu. Tidak lagi seselantang kalimat-kalimat yang suka mencela Nabi, memburukkan Nabi, yang berkoar-koar akan mengatakan, memotong-motong lidahnya kaum muslimin dalam sebuah riwayat. Itu semua balik, mulutnya nggak bisa bicara. Tangannya yang dia niatkan untuk membunuh kaum muslimin tidak bisa bergerak. Kakinya nggak bisa melangkah. Dia menjadi orang yang sangat amat hina ketika itu. Dan kaum musyrikin menyaksikan kehinaannya Abu Jahal. Dan Abu Jahal mati di medan itu dalam keadaan sangat amat hina. Bahkan ketika perang telah selesai, Abu Jahal termasuk korban perang yang paling hina. Dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang bersama-sama dengan orang-orang yang hina di sumur Badar. Jadi antum jangan bayangkan sumur itu digali oleh manusia, bukan. Seperti sebuah jurang yang dalam, dulunya isinya apa? Air, tapi kering nggak ada airnya. Nabi perintahkan kaum muslimin memasukkan korban-korban perang dari musyrikin itu menjadi satu. Semua dimasukkan ke dalam sumur Badar itu. Ditutup tanpa ada penghormatan sedikit pun karena mereka menghina kaum muslimin. Lalu Nabi mengatakan, "Atajidu ma wa'ada alihatakum?" Kalian dapati janji Tuhan-Tuhan kalian? Kalian dapati janjinya Lata Uzzaman, maksudnya patung-patung yang kalian anggap sebagai Tuhan. Kalian dapati janji itu. Wallahi nahnu najidu ma wa'adallahu la ilaha illa huwa. Demi Allah kami mendapati janjinya Allah yang telah memberikan janji kepada kami. Tidak ada ilah kecuali Dia. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala menarik apa? Bajunya Nabi sambil berkata, "Engkau berbicara kepada orang mati ya Rasulullah." Maksudnya Umar adalah, apakah orang mati ini bisa mendengar? Kok engkau ngomong sama orang yang sudah apa? Mati. Apa faedah yang bisa kita ambil? Berarti akidahnya para sahabat itu apa, ikhwan? Para sahabat meyakini orang mati nggak bisa apa? Nggak bisa mendengar. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tusmi'ul mauta." Engkau tidak bisa menjadikan orang mati mendengarkan ucapanmu. Yang bisa menjadikannya siapa? Allah menyebabkan mendengar. Berarti ini apa? Mukjizat. Mukjizatnya Nabi SAW berbicara kepada orang mati itu mendengar. Karena ketika Umar mengatakan, "Yatakallamta anta bil mamati ya Rasulullah," kepada orang mati kamu bicara ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Wallahi," atau riwayat "walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kata Nabi, demi Allah, kalian tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan kepada mereka. Maksudnya, mereka itu ketika aku berbicara hal ini, mereka lebih dengar ucapanku dibandingkan kalian.
Apa kata para ulama? Ibnu Hajar mengatakan itu sebagai bentuk apa? Ziyadatul iqabah wa intiqam minallahi ta'ala alaihim. Sebagai bentuk tambahan penghinaan dan beratnya siksaan kepada orang-orang itu berada dalam kubur mereka. Jadi semakin mereka merasa sedih, semakin mereka merasa berat siksanya ketika Nabi mengatakan kalian dapati janjinya Rabb kalian. Apakah kalian dapati janji Tuhan kalian? Kami dapatkan janjinya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ilah kecuali Dia. Apa berarti faedahnya? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kaum muslimin, sesulit apapun, sesukar apapun, agar mereka terhibur, ingat dengan janjinya Allah. Kaum musyrikin, sehebat apapun dalam pandangan mata kita, suatu saat Allah akan hinakan mereka dengan sehina-hinanya. Termasuk Abu Jahal dalam kisah ini. Gak mampu lagi berbicara. Dan Nabi SAW sebut satu persatu namanya. Jadi orang-orang yang mereka itu dahulu semasa hidupnya sebelum terjadi perang Badar suka mengejek Nabi, menuduh Nabi tukang sihir, menuduh penyair, menyiksa Bilal bin Rabah. Siapa yang menyiksa Bilal bin Rabah? Umayyah bin Khalaf. Disebut sama Nabi semua satu persatu namanya, untuk menunjukkan apa? Kehinaan yang ada pada mereka. Dan Abu Jahal termasuk yang disebut oleh Nabi. Dikabulkan oleh Allah doanya dan Nabi sebut kembali untuk menghinakan mereka. Ada ya khawati a'azlimayakum. Dan ini kalau orang-orang kafir, kalau orang-orang musyrik, mereka membaca sejarah tentang perang Badar ini, mereka yakin dan percaya ini akan terulang lagi. Camkan baik-baik teman-teman. Orang-orang kafir yang membaca tentang sejarah Nabi SAW tentang perang Badar ini, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya itu akan terulang lagi. Maka sebab itu mereka berusaha sekuat tenaga menghalangi generasi muslim mengenal dakwah Nabi yang benar. Kalau kaum muslimin pada hari ini berjalan seperti Nabi berjalan dalam beragama, seperti para sahabat berjalan dalam beragama, seperti generasi yang awal dari Islam ini berjalan dalam beragama, Badar akan terulang lagi. Paham? Ahzab akan terulang lagi. Dan mereka akan terhina seperti terhinanya kaum yang dulu menghinakan kaum muslimin. Maka antum jangan heran kalau sekarang mereka mencari berbagai macam cara gimana supaya generasi muslim nggak kenal Islam yang benar. Macam-macam caranya. Kasih gelaran-gelaran yang buruk, gambaran-gambaran yang jelek. Ketika pemuda-pemuda mulai suka dengan sunnah Nabi, belajar tentang Islam yang benar, macam-macam julukannya, berubah-ubah. Sahih? Mulai dari sebutan radikalisme, terorisme, apa lagi? Fundamentalisme, terus apa lagi? Letterluxisme, pokoknya isme-isme itu ya. Sampai terakhirnya apa? Wahabiisme. Begitu. Agar kaum muslimin nggak kenal tentang bagaimana Nabi dalam sejarahnya. Sehingga dahulu para ulama mengatakan alimu durriyatikum. Ajari keturunan-keturunanmu tarikh al-islamiyah, sejarah tentang apa? Islam. Nah, kalau kita baca sejarah ini, kita akan tahu, oh begini perjuangan Nabi bersama para sahabat dalam mendakwakan tauhid. Allahu a'lam bishawab. Iqra ya fillah. Abu Jahal tetap bertahan, sementara si Tawud paling besar Abu Jahal lain lagi sikapnya. Tatkala melihat tanda-tanda awal adanya keguncangan di dalam barisannya, ia berusaha bertahan di hadapan arus yang semakin deras itu. Ia kembali memberikan spirit kepada pasukannya seraya berkata dengan penuh beringas dan sombong, penghinaan yang dilakukan Suraqah terhadap kalian janganlah sekali-kali membuat kalian kalah, karena dia memang telah bermain mata dengan Muhammad. Dan janganlah pula kematian Utbah, Syaibah dan Al-Walid membuat kalian ciut dan gentar, karena sesungguhnya mereka sudah terburu-buru. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Apa faedah ya kawan? Salah satu senjata paling kuat dalam masalah peperangan adalah lisan. Sebab itu Nabi mengatakan innalil bayani lasihran.
Sungguh pada sebuah penjelasan lisan kadang-kadang memberikan pengaruh sihir bagi seseorang. Maka hati-hati. Yang paling berbahaya itulah orang yang pintar bicara tapi jahil. Bodoh, pintar ngomong, ini bahaya. Dan Nabi juga paling takut mengingatkan kepada kaum muslimin, yang Nabi takutkan itu orang munafik pintar bicara. Dan memang sejarah begitu. Kerusakan, kehancuran muncul dari orang-orang yang pandai bicara. Andai saja ketika itu misalnya kita tidak berandai-andai, tapi kalau seandainya ketika itu kaum musyrikin benar-benar mereka lari, korban dari kematian yang ada ketika itu tidak separah ketika Abu Jahal tetap ngengkel harus perang. Padahal ketika itu dia gemetar sudah. Dia sudah gemetar. Dia tahu nggak mungkin menang. Ada wallahu alam bisawab. Teman-teman sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jam berapa isyanya? Ini ada beberapa pertanyaan. Ada? Afwan Ustaz. Pertanyaan keluar tema. Apakah boleh anak berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia? Dalam bab ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia itu ganjaran kecuali apa yang telah dia perbuat di dunia. Dan Nabi mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Anak Adam bila telah meninggal dunia, urusannya dengan dunia sudah putus. Maka kurban itu syariat buat orang yang hidup, bukan syariat bagi orang yang mati. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Bila orang tua itu semasa hidupnya dia bernadar, punya keinginan untuk berkurban, maka iya ditunaikan oleh anaknya. Kenapa begitu? Karena Nabi kita mengatakan innal walad min kasbi walidayhi. Anak adalah hasil usahanya siapa? Orang tua. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh dan cukup sekali, bukan setiap tahun berkurban untuk orang tuanya sudah meninggal dunia. Alasannya adalah ucapan Nabi ketika menyembelih, beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad, keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad yang Nabi katakan yang belum berkurban, dan dari umatnya Muhammad yang belum berkurban. Nah, umatnya Muhammad SAW ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Tapi pendapat yang ketiga ini dibantah dengan pendapat pertama dengan mengatakan itu takhsisiyah, pengkhususan buat siapa? An-Nabi SAW. Oleh sebab itu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah mereka berkurban dengan mengatakan dan terimalah ini kurban dari umatnya Muhammad. Oleh anak kuliah dalam masalah ini pendapat yang kuat, bila orang tuanya memang belum pernah berkurban, kemudian anaknya ingin mengkurbankan untuk orang tua yang telah meninggal dunia sekali dalam saat setelah dia meninggal dunianya, pendapat yang kuat dia boleh. Tapi kalau seandainya tiap tahun dia kurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, ini sikap takalluf, membebani diri. Karena perbuatan anak berkurban, orang tuanya sudah dapat pahalanya. Anda kurban kambing sambil berkata Allahumma taqabbal min, sebutkan nama kita, wa min ali, sebutkan nama keluarga kita. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan kurban dari keluargaku. Keluargaku maksudnya adalah semua anggota keluarga. Bapak ibunya dapat, masih hidup maupun sudah meninggal. Maka Islam ini mudah, jangan dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah diadakan lomba adzan dalam suatu perlombaan agar bisa dipilih menjadi muadzin masjid? Kalau tujuannya lomba itu memilih muadzin masjid tidak boleh. Kalau tujuannya itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk syiar dan mengajarkan cara mengumandangkan adzan, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana musabaqah tilawatil Quran boleh. Tapi kalau dari musabaqah itu dijadikan yang nomor satu nanti bakal jadi imam, nggak boleh. Karena belum tentu yang nomor satu lebih ikhlas dibandingkan yang nomor dua atau nomor paling belakang. Maka kalau niatnya untuk menjadi muadzin di sebuah tempat tidak boleh. Dan itu masuk dalam kategori tanattu. Berdalam-dalam dalam sesuatu yang Allah tidak memerintahkan kita berdalam-dalam di dalamnya. Dan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celaka binasa orang-orang yang punya sifat tanattu, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.
Mohon nasihat bagi ana agar bisa menjadi orang tua yang sabar dari 2 orang anak yang sudah remaja. Ana merasa selalu was-was setiap saat bila anak izin pergi keluar dari rumah. Yang pertama, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini senjatanya orang yang beriman. Yang kedua, sibukkan dengan amal soleh. Yang ketiga, hilangkan sifat buruk sangka. Yang keempat, agar hilang sifat buruk sangka itu, apa yang harus dilakukan? Didik anak-anak Anda tentang agama. Kalau anak Anda sudah dididik tentang agama, dia memakai pakaian yang syar'i, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jasus. Tahu jasus? Jangan utus-utusan mata-mata. Awasi anak saya. Nanti Anda cepat mati kalau seperti ini, teman-teman. Karena mempersulit diri sendiri. Sudah, mereka kalau sudah dewasa, beban syariat itu ada pada mereka. Bila mereka melakukan sebuah kesalahan, tidak ada dosa bagi orang tua selama orang tua sudah mengarahkan kepada apa? Kebaikan. Allah katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati istri yang mudah sekali emosi dan marah? Nasihati diri kita dulu. Kalau istri mudah emosi dan marah, biasanya suaminya kurang lebih. Sahih? Karena tidak mungkin merpati dipimpin sama burung gagak atau burung merpati mimpin burung gagak. Kalau si istri si gagak, berarti jangan-jangan suaminya Raja Wali. Maksudnya lebih jelek daripada siapa? Jadi kalau pertanyaan gimana cara menasihati istri yang gampang emosi, nasihati diri kita dulu. Banyak istighfar. Kemudian bagaimana cara menasihati istri? Ucapan Nabi istausun nisa khairan. Beri wasiat wanita dengan kebaikan, yaitu kasih dalil Quran. Kasih dalil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya marahnya istri tidak dikomentari. Cukup dengan apa ya kawan? Diam. Boleh nggak usah dibacakan Quran? Boleh ya kawan. Jadi kalau istri antum marah, pegang ubun-ubunnya, bacakan surat Al-Baqarah, nggak apa-apa, boleh. Ini boleh kan? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kembali. Ustaz kalau suka berkata kasar pada suami, ya nasihatnya seperti firman Allah Ta'ala. Fawaiduhunna, kasih apa? Pejangan. Gak mempan, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan di tempat tidurnya, diboikot. Makin jadi Ustaz, datangkan watribuna, pukul pada bagian yang tidak menyengaja, pakai kayu siwak, pukul bokongnya. Ternyata makin ketawa dan ngejek kita Ustaz, datangkan hakim. Malah menjadi-jadi, udah istri kayak begitu jangan dipertahankan. Ya, paham? Antum nikah lagi jadi obat insya Allah. Kalau nggak percaya antum praktekkan, insya Allah benar. Tentang bekerja tapi mengikuti pelatihan dan berbayar untuk sertifikat pelatihannya, apa hukumnya? Ustaz, saya ingin bertanya tentang bekerja tapi mengikuti pelatihan dan berbayar untuk sertifikat. Kalau itu syarat yang diminta oleh perusahaan, kemudian antum mengadakan pelatihan itu dapat sertifikat, ya tidak mengapa. Al-mu'min ala syurutihi. Orang beriman terikat dengan apa? Persyaratannya. Tidak sabi. Yang penting antum bukan beli ijazah, nggak ikut pelatihan, lalu masuk kerjaan antum tidak barokah. Sebaiknya antum keluar dan mencari pekerjaan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar ada kejadian mati suri? Mati suri ini sebenarnya bukan mati, sebab kalau mati tidak bisa hidup lagi. Kecuali para nabi dengan izin Allah menghidupkan orang mati, kemudian dia akan apa? Mati lagi, sekedar ditanyai. Tapi kalau mati suri, orang yang sudah ditanam Ustaz kemudian balik lagi, ya itu bukan hakikat mati, bukan hakikat mati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah masuk waktu? Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana cara berwudu jika ditumit kaki luka diperban dan tidak boleh terkena air? Caranya seperti yang sahabat Nabi terkena bagian kepalanya batu. Kemudian kejatuhan batu luka. Ketika dia mandi janabat, disiram kepalanya meninggal. Nabi kemudian mengingatkan, harusnya cukup bagi orang itu menyiram pada bagian yang bisa disiram dan mengusap pada bagian lukanya, bukan disiram. Berarti kalau Anda bagian tumitnya luka, nggak boleh kena air, siram pada bagian yang nggak luka. Kalau dibungkus perban, maka siram pada bagian yang tidak terkena bungkus perban, lalu perbannya cuma diusap saja. Paham tuh? Kata-adik, wallahu a'lam bishawab. Apakah
Apakah salafi adalah salah satu dari 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab? Dari 73 golongan. Akhi, ana mau nanya sama antum. Apakah orang yang ngaku salafi pasti masuk surga? Saya ulang. Apakah orang yang mengatakan aku salafi pasti masuk surga? Apalagi dijamin masuk surga tanpa hisab? Apa ada dalilnya? Sekedar pengakuan tidak bisa. Paham? Dakwah Ahlus Sunnah itu bukan iddia. Ahlus Sunnah itu dengan bukti. Tapi siapapun dia, di gunung maupun di lembah, di tengah lautan maupun di daratan, di tengah hutan maupun di keramaian, kalau cara dia beragama sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran, sunnahnya Nabi SAW, dengan pemahaman yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia dijamin akan masuk ke dalam surga. Orang per orang tidak ada jaminan, karena memang tidak ada ayat kecuali yang Allah sebutkan. Kalau Nabi mengatakan Bilal di surga, iya. Tapi kalau dikatakan fulan di zaman sekarang di surga, nggak ada dalilnya. Yang ada adalah kaum muslimin di atas manhaj yang benar, dia yang akan selamat. Apakah dia akan dihisab atau tidak? Nabi sudah sebutkan ciri-cirinya. Salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu, Nabi tidak sebutkan kelompok. Nabi sebutkan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Minimal 2. Kaum yang tidak pernah minta di ruqyah. Itu menandakan ketinggian sifat tawakalnya kepada Allah. Yang kedua, kaum yang tidak pernah meminta berobat dan diobati dengan cara kai. Tahu kai? Besi yang dipanaskan. Minimal itu. Tentu saja dia bertauhid. Ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ittiba'u sunnah, jangankan tanpa hisab, mau ke surga, mau ke telaga haudnya Nabi jadi usir sama malaikat. Oke? Jadi jangan sebutkan karena kelompoknya. Ya ikhwan fillah assalamualaikum. Tapi kalau orang berada di atas manhaj salaf, insyaallah dia akan jalan lurus masuk ke dalam surganya Allah. Bukan orang per orangnya, tapi manhajnya. Paham dong? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.